Tahukah kita, pernah ada satu masa ketika Islam memimpin dunia bukan dengan pedang, tetapi dengan ilmu, keadilan, dan akhlak. Di saat Eropa masih tenggelam dalam kegelapan, Andalusia justru bersinar sebagai cahaya peradaban. Dari satu kekhalifahan, Islam menjangkau 3 benua sekaligus. Namun pertanyaannya, mengapa cahaya itu akhirnya meredup? Inilah kisah puncak kejayaan Bani Umayyah dan pelajaran besar yang seharusnya tak pernah kita lupakan. Ini adalah episode keempat dari kisah panjang sejarah lahirnya Bani Umayyah. Jangan lupa tonton episode sebelumnya agar kita mendapat pembelajaran yang utuh dari kisah Bani Umayyah. Mari kita mulai kisah ini. Di setiap lembar sejarah selalu ada cahaya yang pernah menerangi dunia, lalu perlahan meredup, bukan karena Islam kehilangan kebenarannya, tetapi karena manusia mulai jauh dari nilai-nilainya. Pernah ada satu masa ketika Islam tidak hanya didengar lewat adzan, tetapi dirasakan melalui keadilan, ilmu, dan akhlak. Satu masa ketika peradaban Islam berdiri megah di atas 3 benua, dari Damaskus hingga Andalusia, dari Afrika hingga Eropa. Bani Umayyah menorehkan sejarah yang tak sekadar tentang kekuasaan, tetapi tentang bagaimana iman membangun peradaban. Inilah kisah tentang puncak kejayaan dan hikmah besar yang Allah titipkan, agar umat ini tidak lupa bahwa cahaya Islam hanya akan bersinar selama ia dijaga dengan amanah dan ketakwaan. Damaskus kini tidak lagi sekadar kota biasa. Ia telah berubah menjadi jantung kekuasaan dunia Islam. Dari kota inilah Muawiyah bin Abu Sufyan mengatur wilayah yang membentang dari Afrika, utara hingga perbatasan Persia. Istana berdiri megah, pasukan terlatih memenuhi barak-barak, para utusan dari negeri-negeri jauh datang silih berganti membawa berita, perjanjian, dan harapan. Bani Umayyah akhirnya berdiri di puncak kekuasaan yang dulu hanya menjadi angan-angan leluhur mereka di Mekah. Muawiyah memimpin dengan gaya yang berbeda dari para pendahulunya. Ia bukan seperti Umar yang keras dan tegas tanpa kompromi, dan bukan pula seperti Abu Bakar yang sederhana dalam segala hal. Muawiyah adalah pemimpin yang memahami watak manusia. Ia menggunakan diplomasi di saat pedang tidak lagi memberi solusi, dan menggunakan pedang ketika diplomasi tak lagi didengar. Ia tahu kapan harus mengalah, kapan harus menekan, dan kapan harus memberi ruang. Karena itulah, meski kekuasaan Islam sangat luas, wilayah-wilayah itu masih bisa dikendalikan dengan relatif stabil. Perlahan, wajah kekuasaan Islam mulai berubah. Sistem pemerintahan yang tadinya sangat sederhana, berbasis musyawarah dan kedekatan langsung dengan rakyat, mulai berkembang menjadi sistem administrasi yang lebih rapi. Dewan-dewan dibentuk untuk mengatur keuangan, militer, dan pajak. Catatan-catatan pemerintahan mulai ditulis lebih teratur. Angkatan laut dibangun secara serius untuk menandingi kekuatan Romawi di Laut Tengah. Ini adalah sebuah lompatan besar bagi sebuah bangsa yang dulu hidup di padang pasir tanpa armada laut. Dari Syam, pasukan Islam bergerak ke berbagai penjuru. Di timur mereka menekan wilayah Persia yang tersisa. Di barat mereka menyusuri pantai Afrika Utara. Kota demi kota jatuh, bukan hanya karena kekuatan senjata, tetapi juga karena pesan Islam yang membawa keadilan bagi masyarakat yang selama ini tertindas oleh penguasa lama mereka. Banyak negeri membuka pintu bukan dengan perlawanan, tetapi dengan harapan akan lahirnya kehidupan yang lebih baik di bawah kekuasaan Islam. Setelah Muawiyah wafat, kekuasaan berpindah ke tangan putranya, Yazid. Peralihan ini menjadi awal perubahan besar dalam sistem kepemimpinan Islam. Untuk pertama kalinya, kekhalifahan tidak lagi ditentukan melalui musyawarah luas umat, melainkan melalui garis keturunan. Inilah awal dari sistem dinasti dalam sejarah Islam. Keputusan ini membawa dampak yang sangat besar. Sebagian umat menerima demi menjaga stabilitas, sebagian lain menolak karena menganggapnya menyimpang dari tradisi kepemimpinan sebelumnya. Di masa inilah ujian besar menimpa Bani Umayyah. Tragedi Karbala terjadi. Husain bin Ali, cucu Rasulullah, gugur dalam keadaan yang sangat memilukan. Peristiwa ini mengguncang hati umat Islam hingga ke dasar yang paling dalam. Air mata mengalir di seluruh penjuru negeri. Peristiwa Karbala bukan sekadar tragedi peperangan, tetapi luka yang membekas dalam sejarah Islam hingga hari ini. Sejak itu nama Bani Umayyah tidak hanya dikenal sebagai penguasa besar, tetapi juga sebagai simbol dari pergolakan politik yang paling menyakitkan dalam sejarah umat.
Meski demikian, roda kekuasaan terus berputar. Setelah Yazid wafat, gejolak politik kembali mengguncang. Pemberontakan terjadi di berbagai wilayah. Makkah dan Madinah sempat memberontak. Kekuasaan Bani Umayyah hampir runtuh. Namun dari puing-puing kekacauan itu, muncullah seorang pemimpin yang kelak akan dikenang sebagai salah satu khalifah terbesar dalam sejarah Islam, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik naik tahta di saat kekuasaan Bani Umayyah berada di ujung kehancuran. Wilayah terpecah, pemberontakan merajalela, ekonomi melemah, dan otoritas pemerintah nyaris tak berarti. Namun ia bukan pemimpin biasa. Dengan ketegasan, kecerdasan, dan kesabaran yang luar biasa, ia perlahan menyatukan kembali wilayah-wilayah yang tercerai-berai. Ia menumpas pemberontakan satu persatu, bukan dengan kebrutalan semata, tetapi dengan strategi yang matang dan kebijakan yang terukur. Di tangan Abdul Malik, wajah pemerintahan Islam kembali dibangun dengan fondasi yang lebih kuat. Ia menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi negara, menggantikan bahasa-bahasa sebelumnya yang digunakan di berbagai wilayah. Dengan langkah ini, persatuan budaya dan administrasi dalam dunia Islam semakin kokoh. Ia juga mencetak mata uang sendiri, menandai kemandirian ekonomi Islam dari kekuasaan Romawi dan Persia. Untuk pertama kalinya, umat Islam memiliki simbol kekuatan ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri. Masjid Kubah Asy-Syakhrah di Baitul Maqdis dibangun dengan megah di masa pemerintahannya. Bangunan ini bukan hanya simbol keindahan arsitektur Islam, tetapi juga simbol kejayaan peradaban yang sedang tumbuh. Dunia mulai menyaksikan bahwa Islam bukan lagi kekuatan spiritual semata, tetapi juga sebuah peradaban besar yang memiliki ilmu, seni dan tata kelola negara yang mengagumkan. Setelah Abdul Malik wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya, Al-Walid bin Abdul Malik. Di masa inilah puncak kejayaan Bani Umayyah benar-benar mencapai titik tertingginya. Wilayah Islam meluas hingga ke Spanyol di barat dan hingga ke perbatasan India di timur. Di barat, pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad menyeberangi laut, mendarat di sebuah daratan yang kelak dikenal dengan nama Jabal Tariq atau Gibraltar. Di sanalah sejarah baru ditulis. Andalusia jatuh ke tangan kaum Muslimin, membuka gerbang peradaban Islam di Eropa. Di timur, pasukan Islam di bawah Muhammad bin Qasim memasuki wilayah Sindh di India. Kota demi kota jatuh, dan Islam mulai dikenal di tanah yang selama ini dipenuhi beragam kepercayaan dan kekuasaan besar. Masjid-masjid mulai berdiri, pusat-pusat ilmu mulai tumbuh, dan masyarakat dari berbagai latar belakang mulai mengenal ajaran Tauhid. Di masa Al-Walid pula, pembangunan besar-besaran dilakukan. Masjid Nabawi diperluas dengan kemegahan yang luar biasa. Masjid Umawi di Damaskus dibangun dengan arsitektur yang mengagumkan, menjadi salah satu masjid terindah di dunia Islam. Jalan-jalan diperbaiki, rumah sakit dibangun, dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat mulai ditingkatkan. Dunia Islam berada di puncak kejayaannya, bukan hanya dalam hal wilayah, tetapi juga dalam peradaban. Namun kejayaan itu tidak datang tanpa sisi gelap. Kekuasaan yang sangat luas membutuhkan pengawasan yang sangat besar. Tidak semua gubernur menjalankan amanah dengan baik. Sebagian menindas rakyat, sebagian mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri. Pajak yang berat, ketidakadilan di sebagian wilayah, dan perlakuan berbeda antara bangsa, Arab dan non-Arab mulai menimbulkan bibit-bibit kekecewaan. Di bawah permukaan kejayaan itu, kegelisahan mulai tumbuh. Di tengah semua itu, tetap ada cahaya-cahaya kebaikan. Ulama-ulama besar hidup di masa ini. Ilmu hadis mulai dikembangkan. Fikih mulai dirumuskan. Banyak tabi'in yang menjadi penerang umat di tengah gemerlap kekuasaan. Mereka mengingatkan para penguasa agar tidak terlena oleh dunia, agar tidak menjadikan kekhalifahan sebagai alat menumpuk harta, agar tidak melupakan bahwa jabatan hanyalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bani Umayyah kini telah sampai pada puncak yang tak pernah dibayangkan oleh Umayyah bin Abdul Syams di masa mudanya. Dari seorang bangsawan Quraisy yang penuh ambisi dan luka lama, kini namanya telah menjadi simbol kekuasaan yang membentang di 3 benua. Namun sebagaimana matahari yang paling terik berada di saat menjelang tenggelam, demikian pula kekuasaan yang terlalu tinggi seringkali menyimpan tanda-tanda kejatuhan yang tak terlihat oleh mata yang terlena oleh cahaya dunia. Sejarah sedang menyiapkan bab baru. Di balik kejayaan yang tampak megah ini, ada badai yang perlahan menggulung dari kejauhan. Badai yang kelak akan mengguncang istana-istana Damaskus, mengguncang singgasana para khalifah, dan mengguncang nama besar Bani Umayyah itu sendiri.
Dan begitulah sejarah berbicara, kejayaan tidak pernah hilang karena musuh yang kuat, tetapi karena hati yang mulai lemah dan persatuan yang perlahan retak. Andalusia pernah menjadi pusat ilmu, namun runtuh ketika ilmu tak lagi dijaga. Kekuasaan pernah meluas ke 3 benua, namun menyempit ketika amanah diganti ambisi. Bani Umayyah telah menjadi bagian dari masa lalu, namun pesannya tetap hidup hingga hari ini, bahwa kebangkitan umat tidak dimulai dari istana, tetapi dari iman di dada, ilmu di pikiran dan akhlak dalam perbuatan. Sejarah ini bukan untuk dibanggakan, dan bukan pula untuk disesali, melainkan untuk direnungi, agar kita sadar bahwa Allah akan mengangkat umat ini selama ia menjaga nilainya. Semoga kisah ini menjadi langkah kecil menuju cahaya yang lebih besar, cahaya Islam yang kembali hidup dalam diri kita. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama Langkah Cahaya. Semoga setiap cerita membawa ketenangan, menambah iman, dan menjadi langkah kecil menuju cahaya Allah yang lebih luas. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus berjalan bersama, mencari hikmah dalam setiap kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.